Kunci 16, tuple structure. Invert the subject and verb with place expression. Membalikkan subjek dan kata kerja dengan pernyataan tempat. Nah, pada kunci ke-16 ini di dalam bahasa Inggris, subjek dan kata kerja terkadang dibalik jika berada setelah kata pernyataan tempat. Seperti here, there, nowhere. Contoh, here is the book that you lent. Di sini ada buku yang kamu pinjami untukku. There are the keys that I thought I lost. Di sana ada kunci-kunci. Nah, intinya di sana ya, yang saya kira hilang. Nowhere have I seen such a beautiful weather. Tidak dimanapun ada saya lihat cuaca indah seperti itu. Saya belum pernah, atau itu ya bilangnya, saya belum pernah melihat cuaca seindah ini dimanapun. Boleh. Nah, dari contoh pertama, kata tempat here menyebabkan kata book berada setelah kata kerja is. Contoh kedua, kata tempat there menyebabkan kata keys berada setelah kata kerja are. Sedangkan contoh ketiga, kata tempat nowhere menyebabkan subjek I berada setelah kata have. Nah, teman-teman, yang perlu ditandai di sini ada inversi keseluruhan, ada inversi sebagian. Seperti here dan there itu keseluruhan ya. Kita tulis kata tempatnya, kata pernyataan tempatnya, verbnya baru subjeknya. Sedangkan nowhere untuk contoh yang sebagian. Kata tempatnya dulu kita tulis, verb bantu, subjek, terus verb inti. Jadi ada seperti itu, dua pengelompokan inversi. Nah, jadi jika dilihat dari asal kalimatnya adalah seperti ini. The book is that you lent me there. Inverted jadi here is the book that you lent me. Untuk yang kedua, contoh kedua, the keys are that I thought I lost there. Diinversi jadi there are the keys that I thought I lost. Contoh ketiga, I have seen such beautiful weather nowhere. Jadi nowhere have I seen such beautiful weather. Nah, itu ya. Subjek dan kata kerja bisa juga dibalik jika berada setelah kata depan frasa pernyataan tempat. Nah, kalau yang ini itu rata-rata inversi keseluruhan. Contoh, in the closet are the clothes that you want. Di lemari ada baju-baju yang kamu inginkan. Around the corner is Sam's house. Di sekitar sudut itu ada rumahnya Sam, adalah rumahnya Sam. Beyond the mountains lies the town where you will live. Melewati gunung itu terbentang kota di mana kamu akan tinggal. Dari contoh pertama, kata depan frasa tempat in the closet menyebabkan subjek clause berada setelah kata kerja are. Dari contoh kedua, kata depan frasa tempat around the corner menyebabkan subjek house berada setelah kata kerja is. Dari contoh terakhir yang ketiga, kata depan frasa tempat beyond the mountain menyebabkan subjek town berada setelah kata kerja lies. Penting dipahami karena hal ini sedikit sulit karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau seperti ini malah aneh ya. Bahwa subjek dan kata kerja akan dibalik setelah pernyataan tempat place expression di awal kalimat hanya
ketika pernyataan tempat itu penting untuk melengkapi kalimat. Jadi pernyataan kalimat itu dianggap penting maka disebutkan duluan. Biasanya gitu ya. Contoh, in the forest are many exotic birds. Di hutan itu ada banyak burung eksotis. In the forest, I walk for many hours. Di hutan itu saya berjalan berjam-jam. Dari contoh pertama, subject birds dan kata kerja are dibalik karena pernyataan tepat in the forest diperlukan untuk melengkapi gagasan many exotic birds are. Nah, kalimat asalnya many exotic birds are in the forest. Jadi boleh dibalik jadi in the forest are many exotic birds. Nah, kalau dibalik berarti anggapannya expression of place-nya, place expression-nya itu dianggap penting. Kalau kita hanya pakai many exotic birds are in the forest berarti lebih mendahulukan kepentingannya lebih ke birds-nya, subjeknya. Adapun pada contoh kedua, subjek I dan kata kerja work tidak dibalik. Karena gagasan I work for many hours telah lengkap. Sekalipun tanpa pernyataan tempat in the forest, kalimat asalnya I work for many hours in the forest. Jadi I work for many hours saja sudah jelas. Berbeda dengan yang kalimat pertama tadi, contoh pertama, many exotic birds are. Nah, gantung. Jadi makanya harus tetap dicantumkan, mau ditaruh belakang, mau ditaruh depannya. Jadi pilihannya itu ya. Jadi hati-hati. Contoh pada soal TOEFL. On the second level of the parking lot, bla bla bla. Pada tingkat kedua dari tempat parkir. A, Alpha is empty, Bravo are empty, Charlie some empty stalls are, Delta are some empty stalls. Nah, contoh ini dimulai dengan pernyataan tempat on the second level of the parking lot yang berisi dua frasa kata depan on the second level dan of the parking lot. Kalimat ini membutuhkan sebuah subjek dan kata kerja agar jadi kalimat lengkap. Sedangkan dari pilihan jawaban di atas yang memiliki subjek dan verb adalah point Charlie dan Delta, stalls are. Akan tetapi, sementara itu, subjek dan kata kerja harus dibalik. Karena pernyataan tempat diperlukan untuk melengkapi gagasan some empty stalls are. Jadi untuk itu jawabannya yang tepat adalah delta. Verbnya dulu baru subjeknya, pola inversi. Kalau yang Charlie kan subjeknya dulu baru verbnya. Nah, banyak soal TOEFL seperti ini. Jadi ini sebenarnya cukup mudah kalau soal inversi dengan kalimat pernyataan tempat yang ada di depan. Jadi langsung cari verbnya dan subjeknya di belakangnya. Rumus kunci 16 inverted subject dan verb with question words. Di sini with question with expression of place, membalikkan posisi subjek setelah pernyataan tempat ketika dibutuhkan untuk melengkapi kalimat atau gagasan. Catatan pertama. Catatan kedua, posisi subjek dan verb setelah pernyataan tempat tidak harus dibalik jika subjek dan verbnya merupakan kalimat sempurna. Jadi ada dua catatan ini ya. Oke, langsung ke latihan kunci 16, structure and written expression. Number 1. Their blah 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 launched in 1958 that fell back to Earth and burned up in the atmosphere. Alpha a lunar probe was, Bravo was a lunar probe, Charlie a lunar probe, Delta with a lunar probe.
20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan tempat there. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang dibalik mengikuti pernyataan tempatnya. Poin bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik. Was a lunar probe. Was verbnya, a lunar probe-nya adalah subjek. Sedangkan poin alfa berisi subjek dan verb yang tidak dibalik. Subjeknya dulu baru verbnya, jadi kurang tepat. Sedangkan poin Charlie tidak memiliki verb, hanya subjek saja, padahal kita butuh verb juga. Dan poin delta berisi frasa preposisi. Nah, sehingga ketiganya bukan jawaban yang tepat. Number 2, in the scent of the Northern California coast, blah 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 San Agustin, which is said to be loaded with gold. Alpha, the galleon is lying. Bravo lies the galleon. Charlie the galleon. Delta the galleon which lies. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan tempat in the scent of the Northern California coast. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang dibalik mengikuti pernyataan tempat. Poin bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik, yaitu lies the galleon. Sedangkan poin alpha berisi subjek dan verb yang tidak dibalik. Jadi kurang tepat ya. Subjeknya the galleon, verbnya is lying. Nah, jadi kurang tepat. Harusnya dibalik, verbnya dulu baru subjeknya. Jadi alpha salah. Charlie tidak memiliki verb, hanya subjek saja. The galleon subjeknya, verbnya nggak ada. Justru malah salah lagi. Dan poin delta berisi konektor atau subjek tambahan serta subjek verb yang tidak dibalik. Nah, yaitu ada subjeknya the galleon dan conjunction which, terus ada verb. Padahal verbnya hanya satu, verb intinya. Ada dua sih sebenarnya, is, tapi sudah ada which, sudah ada conjunction. Kalau ada dua conjunction harusnya ada 3 verb. Terus kalau to be loaded kan bukan kata kerja ya, bukan kata kerja asli, pasti kata kerja palsu atau bukan yang berfungsi sebagai kata kerja kalau to infinitive. Jadi intinya alpha, Charlie, dan delta bukan jawaban yang tepat. Number 3, there blah blah called Epstein Barr, which leaves people feeling chronically fatigued and feeling as if they have a recurring case of the flu. Alpha, a viral. Bravo, in a disease. Charlie, a virus is. Delta is a virus. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan tempat there. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang dibalik mengikuti pernyataan tempat.
Poin delta adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik, yaitu is a virus. Sedangkan poin alpha berisi adjektif saja, berisi noun sebenarnya ya, adjektif, dan a viral, oh ya bisa adjektif juga, viral. Poin bravo itu terdiri dari preposisi, prepositional phrase atau PP, kurang tepat. Kalau Charlie ada subjek dan verb tapi tidak dibalik, subjeknya dulu baru verbnya, sehingga poin alpha, bravo, dan Charlie bukan jawaban yang tepat. Number 4, in the vessels of the vascular system of the giraffe, blah blah blah, of valves that ensure a needed supply of blood to the head. Alpha are series, Bravo is serious, Charlie is a series, Delta a series. Is 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini dimulai dengan pernyataan tempat in the vessel of the giraffe. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek tunggal dan verb yang dibalik mengikuti pernyataan tersebut, pernyataan tempat tersebut. Poin Charlie adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek tunggal dan verb yang dibalik, is a series. Jadi lebih tepat. Sedangkan poin alpha berisi subjek jamak dan verb yang dibalik. Subjek dan verb jamak. Kenapa kita tidak memilih yang jamak? Series of. Nah, di sini sebenarnya bisa jadi kita jawab yang alpha juga. Ya, hanya saja secara penggunaannya series itu sebenarnya sudah tunggal. Ya, bentuknya tunggal. Jadi hati-hati, series itu tunggal, subjek tunggal, sedangkan verbnya jamak. Jadi kurang tepat. Sedangkan kalau poin bravo tidak memiliki subjek, serius itu adjektif, malah salah ya. Dan poin delta berisi subjek dan verb yang tidak dibalik, sehingga ketiganya bukan jawaban yang tepat. Jadi hati-hati antara alpha dan Charlie. Sebenarnya secara pola benar, hanya saja series itu bentuk tunggal, series itu sudah tunggal ya, masih tunggal. Jadi hati-hati. Thanks for watching.